Sekarang keluar ke sana.
Matahari yang bersinar seperti itu kasih Bapa, seperti gelombang samudra yang tak pernah berhenti. Kau mengasihiku seperti tingginya langit biru. Demikian tinggi kasih Bapa, segala lembaga yang mau. Demikian dalam kau terus hidupku. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaanmu, kasihmu, kasihmu. Lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya cintamu. Lebih dari samudra tenggelam di dalam kesetiaanmu Tuhan. Terima kasih atas cinta. Terima kasih, terima kasih atas cinta. Terima kasih, terima kasih atas cintamu. Terima kasih buat cintamu yang tak lupakan. Syukur kami naikkan kepadamu Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur Kau sangat-sangat baik. Haleluya. Terpujilah Kau selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku.
kasih pagi hari ini. Kami bersyukur. Mari silakan Engkau kembali mengajari kami dengan segala perkataan-perkataan. Haleluya. Kami tundukkan hati dan pikiran kami. Terima kasih. Silakan Tuhan perkataan-perkataan-Mu. Oh, itu boleh menguasai hati dan pikiran kami. Kami boleh makan dari segala perkataan-perkataan-Mu. Terpujilah Engkau. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, puji Tuhan, shalom semua. Haleluya. Coba cek suara dari sana, coba ini kan lagi siapa tahu sudah oke. Cek 1. Coba ngomong dari sana. Oke. Shalom semua. Bentar ya, saya coba matikan di sini, keluar enggak ya? Coba sekali lagi ngomong. Shalom. Coba cek. Tes. Tes Shalom. 1, 2, 3. Ya, shalom. Oke, sudah sepertinya. Sudahkah? Coba. Sudah bagus suaranya. Iya, makanya harusnya kedengaran. Cek 1. Sebentar ya. Cek 1. Cek 1. Harusnya semua kedengaran. Cek 1. Bentar ya, sekali lagi ya, saya coba ini ya. Speaker same as system. Oh, coba ini ya. Speakernya same as system. Tes. Cek 1. Same as selection. Cek 1. Sebentar ya. Cek 1. Speaker. Cek 1. Haleluya. Sorry ya. Harusnya sih input level mikrofon speakernya. Cek 1. Haleluya. Oke, sorry ya, ini yang di kalau sudah oke semua suaranya bisa keluar ke sana, tapi ini belum bisa keluar lagi, nggak tahu gimana lagi masalahnya. Oke ya. Tapi suara saya di sana oke ya? Oke. Oke, baik. Di sini udah, di sini nggak dengar, harusnya keluar ke situ. Udah naik ke sini harus naik. Ya kan harusnya ke sini naik. Memang nggak naik. Haleluya. Baik. Cek 1. Yang penting di sana suara oke. Saya lihat. Haleluya. Puji Tuhan. Yang di radio gimana ya? Haleluya. Harusnya cek 1. Cek 1. Radio harusnya oke ya. Tapi yang dengar sepertinya belum ada. Baik. Oke.
Ya, sudah dia. Baik, sekarang kita coba buka Alkitab kita ya. Lama nggak buka Alkitab ya. Baik. Yohanes pasal 7 ya. Oke, baik. Yohanes pasal 7 dari ayat 1 ya. Meresek ya. Gak apa-apa. Sekarang sudah oke. Oke ya. Baik, harusnya sih sudah. Oke. Kita baca ya. Sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Oke. Berusaha untuk membunuhnya. Dia tidak mau ya. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang kau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Nanti kan ini sudah ada satu keadaan di mana pada waktu itu saudara-saudaranya atau adik-adiknya itu gimana ya, tidak mengerti siapa dia ya. Sehingga kalau kita lihat perikop di ayat pertama itu dia tidak mau ya, Yesus tidak mau pergi ke Yudea, ya. Tidak mau tetap tinggal di Yudea ya. Karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Jadi sementara itu tadi kan itu kan ada di Pondok Daud itu kan ada di Yudea ya, bukan di Galilea. Ya. Nah, saudara Tuhan saudara-saudara suruh ke sana. Saudara, untuk kita mengetahui atau untuk terus kita boleh menyadari bagaimana Tuhan itu, bagaimana dia itu hidup, bagaimana dia menjalani hidup ketika ada di dunia, saudara. Maka saudara mesti mulai merenungkan, saudara. Untuk kita boleh mencapai tujuan kita yang sesungguhnya adalah dengan melihat bagaimana dia itu dulu hidup. Saudara, di malam ya ketika saya sendirian di sini sambil sudah selesai harusnya semua ya, karena sudah kedetek gitu ya. Jadi memang ini kita tidak bisa diperbaiki ya, atau dia ini cuman karena memang dia nggak bisa perbaikinya, katanya motherboardnya ya kena gitu, padahal nggak pasti juga gitu ya. Tapi ya sudahlah, gitu. Saya ambil aja karena saya pikir ya bisa pakai eksternal, pakai punya Bu Rahel ya, dari Bu Rahel. Dan tadi malam sudah oke ya. Makanya saya sambil nunggu dicas semua ya, saya cas semua, baterainya yang lama juga ada yang diganti gitu ya. Saya pasang kipasnya supaya lebih aman semua ya.
Jadi sambil itu saya merenungkan bagaimana dulu Tuhan hidup. Karena ceritanya kan dia memerintah di dalam kita. Dia perkataan-perkataannya kalau saudara baca semua gitu ya. Nanti kita coba baca beberapa bagian di sini ya. Maka saya menemukan sesuatu bagaimana kesendirian dia. Kesendirian Tuhan pada waktu itu. Kita mesti boleh memahami bahwa pada waktu itu dia itu adalah anak manusia. Jadi antara anak manusia dengan Allah yang ada di dalam dia, berkenan diam di dalam dia, kemanusiaannya itu kan sama seperti kita. Hanya saja kemanusiaannya itu dia itu bukanlah keturunan daripada Adam ceritanya. Adam sudah jatuh, bukan. Tetapi dia itu anak Allah. Anak Allah maksudnya itu dia itu tidak dikuasai oleh iblis gitu. Walaupun dia dilahirkan oleh Maria ya, namun dia itu bukanlah anaknya Yusuf. Ya, bukan anak Yusuf. Tapi dia itu anak Allah karena dikandung Roh Kudus ya. Kita mesti benar-benar memahaminya. Namun dalam hal ketika dia menjadi anak, dia itu berarti dari segi keturunan dia berbeda dengan kita. Kita ini anak Adam. Semua manusia lama kita. Oke? Kita anak Adam. Nah, makanya dia selalu mengatakan aku dari atas, kamu dari bumi. Jadi dia dilahirkan itu dari Maria itu hanya untuk supaya nyata bahwa dia itu anak manusia. Namun prosesnya itu sama seperti kita. Jadi kita mesti membayangkan bagaimana dulu untuk kita boleh berhasil dalam perjalanan kita untuk menghidupi Tuhan, untuk menghidupi Yesus gitu, untuk melihat penampakan Tuhan yang semakin jelas adalah dengan melihat bagaimana dia hidup. Oke? Nah, saudara, ketika saya baca dari awal ini ya, ketika saya lihat, dia nggak mau sebetulnya ke Yudea. Karena apa? Karena di sana orang berusaha membunuh dia, jadi dia menghindar. Jadi pada saat itu dia tidak memakai otoritasnya, toh. Dia tidak memakai otoritasnya sebagai Allah. Walaupun sebetulnya dia punya otoritas yang kuat untuk itu. Jadi dia itu sangat kalau kita perhatikan di sana, ada sesuatu yang saya lihat di sana, saudara. Saya boleh membayangkan, bagaimana sih sebetulnya Yesus juga yang datang kedua kali ini, saudara. Yang datang itu, dia itu manusia. Gitu. Saya mulai membayangkan begini. Saya tadi malam merenungkan begini. Ketika, coba saudara bayangkan ketika dia naik. Kan dia itu kan membawa tubuh. Jadi tubuh dagingnya itu kan dibawa. Namun dia bilang, ke tempat aku pergi, kamu tidak bisa pergi. Coba kita baca ya, supaya kita lihat prosesnya. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Perhatikan saudara ya. Dia membuat perbedaan antara dirinya dengan adik-adiknya. Oke? Dia bilang, kamu selalu punya waktu. Waktuku belum tiba.
Tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Bedakan antara dirinya sebagai manusia Allah dengan saudara-saudaranya adalah manusia yang berdosa. Ya, kita bedakan di situ. Dari situ nanti kita boleh bedakan antara diri kita, manusia kita yang lama, dengan manusia yang baru yang hidup di dalam kita. Itulah Yesus. Oke? Baik. Lihat saudara, ayat berikutnya. Dunia tidak dapat membenci kamu. Tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Perhatikan. Jadi begitu kita mulai mengerti kronologisnya bagaimana Tuhan itu menampakkan diri, kita mulai melihat titik terangnya. Dan sekarang kita itu terus menanti-nantikan dia. Menanti-nantikan itu begini, saudara. Perhatikan ya, baik-baik. Menanti-nantikan itu adalah menantikan bagaimana dia itu bergerak di dalam kita. Bagaimana dia itu menampilkan diri. Menampakkan diri. Saudara, selalu manusia lama kita itu bertentangan karena itu dunia. Karena kita belum dikuasai sepenuhnya. Jadi ini proses. Makanya saudara, kalau kita ikut kemarin yang sebelumnya, kemarinnya, bagaimana dikatakan waktu sangat mendesak. Jadi saudara, proses kita selama mau mencapai ini saudara, ketika dikatakan kita itu menanti-nantikan Tuhan. Berbahagialah orang yang menanti-nantikan Tuhan selama 1000 berapa kemarin itu? Ya. 1335 hari. Itu kan dikatakan dia gitu. Oke? Nah, saudara, mari kita perhatikan karena untuk kita boleh berhasil bagaimana kita itu berkenan di hadapan dia, mencari perkenanan dia adalah dengan memperhatikan dia dengan teliti. Kita perhatikan ini bukan di luar, tapi dalam diri kita. Bagaimana dia bergerak. Nanti kita akan bisa membedakan gitu antara bagaimana kita berdoa. Jadi ini adalah proses penyelamatannya. Bagaimana dia itu ketika dia menampakkan diri, saudara. Jadi dia menampakkan diri tidak seperti yang kita bayangkan dulu. Jadi dia menampakkan diri itu dengan diam-diam. Makanya kan dikatakan, kamu tampakkanlah dirimu di muka umum. Itu perkataan manusia. Tapi coba lihat di sini saudara. Lihat. Dunia tidak dapat membenci kamu. Tetapi ia membenci aku. Sebab aku bersaksi tentang dia bahwa pekerjaan-pekerjaannya jahat. Dia bersaksi. Berarti kita mesti mulai mengetahui sekarang bahwa ciri-ciri dia bekerja, salah satunya adalah bahwa dunia membenci dia. Termasuk yang sekarang. Kalau dibilang dunia itu termasuk manusia lama kita. Jadi kita mesti berhati-hati di sini. Jadi kalau saudara perhatikan di sini bagaimana benar-benar dunia itu bermanifestasi lewat adik-adiknya. Perhatikan dia ketertolakannya di sini. Ya, lalu coba kita lihat. Demikianlah katanya kepada mereka, dan ia pun, pergilah kamu ke pesta itu, aku belum pergi ke situ, karena waktuku belum genap. Dia menanti-nantikan gerakan yang ada di dalam. Oke? Karena dia anak manusia, jadi Allah itu kita mesti pisahkan di situ. Kita mesti pisahkan sesaat. Karena dari situlah kita nanti bisa memperoleh. Makanya Tuhan sendiri mengajarkan, belajarlah daripadaku.
sangkali dirimu, pikul salibmu. Jadi waktuku belum genap katanya. Lalu lihat, tetapi sesudah saudara-saudara Yesus berangkat ke pesta itu, ia pun pergi juga ke situ, tidak terang-terangan, tetapi diam-diam. Mari kenali Tuhan yang menampakkan diri di antara kita. Saudara, dia tidak seperti yang kita bayangkan, dia menampakkan diri dulu, yang dulu kepada Musa, kepada Salomo, kepada siapa saja. Dia datang sekarang dengan cara yang baru. Oke? Dia itu menampakkan diri, tetapi tidak semua orang bisa melihat dia. Oke? Kalau kalau kita itu tidak serius sekali dalam menanti-nantikan dia, tidak lapar dan haus, tidak benar-benar memusatkan perhatian kita, tidak tahu bagaimana cara menyambutnya, kita nggak akan pernah melihat dia. Kecuali nanti. Ketika sudah selesai. Saudara, semua orang, lihat ini saudara, keadaan dunia ini saudara, benar-benar sudah di ujungnya. Kita akan mengalami satu keadaan di mana saudara, benar-benar dunia ini tidak dapat tertolong lagi. Karena sudah di penghujungnya. Saudara sedang melihat, kalau saudara ikuti sedikit ya bagaimana perkembangan di bangsa kita, dan memang tidak terhindar lagi. Ini serius, saudara. Ya, tetapi saudara, perhatikan saudara, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Apakah kita ada di dalamnya? Menanti-nantikan Tuhan ini adalah memperhatikan bagaimana dia bergerak. Apakah kita dengan rendah hati terus melihat dia? Oke, baik. Lihat. Dia tidak terang-terangan, tapi diam-diam. Orang-orang Yahudi mencari dia di pesta itu dan berkata, di manakah ia? Dan banyak terdengar bisikan di antara orang banyak tentang dia. Ada yang berkata ia orang baik, ada pula yang berkata tidak, ia menyesatkan rakyat. Lihat ya, dia membuat kegoncangan, langsung terbelah. Ya, tetapi tidak seorang pun yang berani berkata terang-terangan tentang dia karena takut terhadap orang-orang Yahudi. Lalu kita lihat. Waktu pesta itu sedang berlangsung, Yesus masuk ke bait Allah lalu mengajar di situ. Maka heranlah orang-orang Yahudi dan berkata, bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Perhatikan karakteristiknya adalah begini, supaya kita mengerti ya. Bagaimanakah orang ini mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Salah satu cirinya adalah demikian. Belajar di sini dalam arti adalah mempelajari dengan pikiran manusia tentang Tuhan. Tetapi sekarang orang yang menanti-nantikan Tuhan adalah bahwa orang itu siapapun dia. Karena ceritanya sekarang dia itu mengetok pintu hati masing-masing orang. Kalau kita mau membuka hati kita.
Oke, dia bukan kedatangannya yang pertama mengaku Yesus adalah Tuhan, bukan. Sekarang adalah orang-orang yang dewasa yang bisa diajak makan bersama, tukar pikiran. Oke, nah, tetapi orang ini sudah melewati penghakiman. Penghakiman itu, saudara, ada saya dapatkan satu ini yang baru gitu ya, tentang, karena saya kemarin itu ada yang kayak ini ya, kayak parodi lah di YouTube gitu ya, tentang ini. Mereka bicara tentang perbedaan antara puasa MUI dengan pemerintah gitu. Oh, kalau ini tanggal sekian. Wah, kalau yang ini ya tunggu sidang dulu. Berarti kalau di sidang itu salah dong. Masa harinya salah gitu ya. Saya gitu. Dihakimi berarti kan ada yang salah. Nah, gitu. Artinya, saudara, dia menghakimi kita untuk kita boleh menyadari bahwa kita itu selama ini sudah hidup dengan diri kita sendiri. Dan kita pasti salah. Dan sekarang kita mesti menyadari bahwa Tuhan sedang datang menyelamatkan kita. Jadi kita dihakimi. Dihakimi dalam arti tidak boleh membenarkan diri kita sedikit pun. Itulah proses penghakimannya. Sampai kita itu sadar betul-betul. Ya. Sampai nggak ada unsur membenarkan diri. Sekalipun diperhadapkan kepada kita orang-orang mungkin yang gemesin gitu. Termasuk para hamba Tuhan mungkin atau gimana begitu kan. Oke. Kita tahu, kita sadar sekarang. Lalu saudara, kita belajar memperhatikan. Jadi ketika kita sudah dihakimi, berarti begini saudara. Yesus itu atau Tuhan yang Maha Kuasa itu sekarang dia itu mesti kita nanti-nantikan. Jadi ketika dalam proses ada satu saat ketika Tuhan menunjukkan ini loh keadaannya. Dalam artian kita tidak sedang menganggap diri kita. Kalau kita melihat kepada diri kita tidak pernah, jadi sudah ada satu landasan di dalam hati kita ini, bahwa kita sesadar-sadarnya tidak pernah merasa diri kita lebih benar daripada orang lain. Oke? Namun di satu sisi, kita mesti melihat bahwa Allah sudah menunjukkan kesempurnaan itu. Oke? Jadi saudara, dia sedang menunjukkan. Tetapi kita sudah berkali-kali mengalami penghakiman. Sehingga yang kita selalu perhatikan itu Tuhan. Bukan diri kita. Kalau kita perhatikan diri kita akan merasa kita sudah mencapai sesuatu. Tidak bisa begitu, itu musuh kita. Oke? Ya. Perhatikan ini saudara. Bagaimana orang itu mempunyai pengetahuan demikian tanpa belajar? Lalu dikatakan di sini, jawab Yesus kepada mereka. Berarti kan di sini perkataan mereka itu kedengaran oleh Yesus. Benar kan? Karena dia jawab Yesus katanya. Kalau kita baca kronologisnya ya. Maka jawab Yesus kepada mereka. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Jadi kalau kita mau melihat Tuhan itu mengajar kita, maka berarti tidak ada segala sesuatu dari diri kita ini perkataan yang keluar dari diri kita itu sangat berbeda sekali dengan perkataan dari Dia yang menampakkan diri di antara kita.
Kita mesti mulai melihat perbedaannya. Sambil kita melihat diri kita, jadi diri kita itu diajar oleh Roh Allah. Roh Allah itu sendiri. Sudah adalah dasarnya bagi kita. Jadi ini dibutuhkan benar-benar kerendahan hati untuk dibawa ke sesuatu yang baru. Dengan tanpa kita mengalami peninggian diri gitu. Lihat ya. Ajaranku tidak berasal dari diriku sendiri, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, perhatikan, barang siapa mau melakukan kehendaknya. Kehendak siapa maksudnya? Kehendak Dia yang mengutus Yesus tadi. Nah, saudara, kita boleh belajar di sini untuk kita boleh melihat Dia yang memang ada di dalam kita, yang kita sudah terima menjadi Tuhan dan Juru Selamat dalam kita. Tetapi selama ini, saudara, karena kita nggak pernah diajarkan bagaimana memperhatikan Dia setiap hari, bagaimana dulu kita tidak memusatkan perhatian kita kepada Dia, tidak diajar itu. Tetapi sekarang, saudara, ketika kita mulai dibawa untuk mulai memperhatikan Dia dengan sesama, maka kita wajib coba memperhatikan perkataan-perkataan ini. Ya. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Jadi ini firman Tuhan, saudara. Yesus mengatakan ini, saudara, Dia sebagai manusia yang belajar mengenali roh Bapaknya yang di dalam Dia. Kita mesti bisa melihat itu, berbeda sedikit dulu. Supaya kita juga boleh melihat roh Allah yang tidak kelihatan ini. Lihat ya. Entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Barang siapa mau melakukan kehendaknya, ia akan tahu. Entah ajaranku ini berasal dari Allah, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri. Oke, yang mencari kehendak Allah. Lalu lihat ini, saudara. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ini bedanya. Ini disinilah kita akan melihat, saudara. Entah kita sedang mewakili diri kita sendiri. Kalau kita mewakili diri kita sendiri, berarti kita sedang mewakili Dia. Sedang mewakili si jahat yang masih bersokol di dalam kita. Karena tujuan penyelamatan adalah untuk mengikis segala keterlibatan si jahat dalam hal ini. Yang selama ini membodohi kita. Yang selama ini membelenggu kita. Yang selama ini memenjarakan kita. Yang selama ini menggoda kita. Untuk kita memuaskan keinginannya. Keinginan daging kita. Ibaratnya, dia sedang makan dari kita. Ketika kita terus mendengarkan Dia, mengizinkan Dia, tidak mau belajar dari Tuhan, tidak mau menanti-nantikan Tuhan setiap hari, tidak makan dari Dia setiap hari. Perhatikan ya. Barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Ini ciri-cirinya. Dia akan membenarkan dirinya sendiri. Ya. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi Dia yang mengutusnya, jadi saudara, Tuhan Yesus mengajar ini, saudara, Dia sedang menunjukkan kepada orang lain bagaimana yang benar, yang sesungguhnya, supaya kalian mengetahui
siapa yang sedang ada di antara kalian? Kira-kira begitu. Kalian nggak ngerti. Gitu. Kalian nggak mengenal dia. Gitu. Tapi Tuhan mengajar mereka satu rahasia untuk mereka itu mengenal pekerjaan Allah. Jadi dia benar-benar mengajar bukan seperti orang Farisi. Orang Farisi selalu mencari perbandingan. Istilahnya begini. Jadi manusia itu sudah terbiasa itu menunggu atau cerita kepada orang lain. Baru dia minta pendapat orang lain untuk membenarkan pendapat dia. Oke? Tetapi salah satu ciri, saudara perhatikan Tuhan. Ketika dia bicara, dia itu berbicara, itu benar-benar melampaui semua para nabi. Disinilah saudara, Tuhan sebagai manusia, jadi dia berkata ini saudara, menjelaskan kepada kita, menjelaskan kepada mereka, bagaimana kita mengenali penampakannya di antara kita. Kalau saya katakan di antara kita, sudah otomatis kita mesti memperhatikan penampakan secara pribadi bagi kita. Kita secara pribadi. Inilah dia mengajar, saudara. Jadi barang siapa berkata-kata dari dirinya sendiri, ia mencari hormat bagi dirinya sendiri. Tetapi barang siapa mencari hormat bagi dia yang mengutusnya, ia benar dan tidak ada ketidakbenaran padanya. Perhatikan baik-baik. Tidak ada ketidakbenaran padanya. Kalau dia terus mencari hormat dari diri. Jadi di sini saudara, kita sedang melihat benar-benar menantikan dia setiap perkataan atau gagasan yang pernah ada di dalam kita, mesti kita bawa senantiasa kepada dia. Termasuk ketika kita membaca firman Tuhan yang sekarang, saudara. Kita mesti bawa di hadirat Tuhan. Dan rela segala gagasan kita tentang apa yang kita pahami, rela kita bawa di hadapan dia, benar-benar menantikan dia. Lalu Tuhan akan mengajari kita di dalam segala ketenangan. Dan hanya orang yang dipanggil naik ke tahta yang bisa mengerti. Artinya begini, hanya orang yang mengalami roh keterangkatan. Hanya orang yang ada di tahtanya yang bisa diajak. Hanya orang yang sudah dihakimi yang bisa mengerti. Hanya orang yang diajak makan bersama-sama. Kalau orang nggak ngerti makan bersama-sama dengan dia, nggak pernah ngerti apa itu makan bersama-sama dengan dia, tentu nggak akan mengerti bagaimana pengajaran ini. Ya, bukankah Musa yang telah memberikan hukum Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu, perhatikan, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu. Mengapa kamu berusaha membunuh aku? Jadi saudara, Tuhan menyadarkan mereka. Oke, lihat. Orang banyak itu menjawab, engkau kerasukan setan, siapakah yang berusaha membunuh engkau? Tuhan menyatakan kebenaran. Siapa yang membunuh kamu? Katanya. Jawab Yesus kepada mereka, hanya satu perbuatan yang kulakukan dan kamu semua telah heran. Jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita, dan kamu menyurat orang pada hari Sabat. Jikalau seorang menerima sunat pada hari Sabat supaya jangan melanggar hukum Musa,
Mengapa kamu marah kepadaku karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang pada hari Sabat? Tahu nggak saudara maksudnya, saudara? Jadi saudara, pengajaran-pengajaran mereka. Jadi sebetulnya sunat itu bukan berasal dari Musa. Lalu Musa menetapkan itu pada hari Sabat. Kok dia bisa menentukan? Padahal saudara, sunat pertama dikenal dari nenek moyang, yaitu Abraham. Yang disuruh menyunatkan anaknya. Lalu ketika Musa datang, dia menyunatkan, kamu menyunatkan pada hari Sabat. Demi perbuatan mereka itu kayak sakral. Dilakukan pada hari Sabat. Padahal saudara, mereka itu harusnya nggak bisa. Kalau mereka mengikuti peraturan Sabat. Tetapi mereka punya interpretasi sendiri. Lalu mereka melakukan itu pada hari Sabat. Itu yang sedang Tuhan katakan. Lalu, kenapa aku ketika aku menyembuhkan semua tubuh orang pada hari Sabat, mentahirkan seluruhnya, kenapa kamu mau membunuh aku? Berarti kamu sudah pakai firman Tuhan untuk keuntunganmu sendiri. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Dan kamu berusaha membunuh aku, dia bilang. Berarti kan kamu nggak mau kan melakukan Taurat kan? Padahal 10 perintah Taurat. Apa itu? Jangan membunuh. Tapi kenapa kamu melakukannya? Coba lihat lo niat hatimu, kata Tuhan kepada mereka. Lihat nih. Roh pembunuh itu ada dalam kamu. Lihat katanya. Jadi Tuhan sedang menyadarkan mereka siapa di balik mereka. Tuhan sedang menunjukkan iblis yang ada dalam mereka. Di ayat yang lain, iblis adalah Bapa. Dia setelah itu. Dan saudara, ketika kita semakin terang di hadapan Dia, Tuhan sedang tunjukkan siapa kita. Saudara, kalau kita masih menganggap diri kita, si manusia lama kita ini, ada hebatnya, siap-siaplah yakin itu. Lihat saudara. Mengapa kamu marah kepadaku? Karena aku menyembuhkan seluruh tubuh seorang manusia pada hari Sabat. Janganlah menghakimi menurut apa yang nampak, tetapi hakimilah dengan adil. Sama dengan kita sekarang. Untuk kita mengenali diri kita sendiri, maka kita akan diperhadapkan terus dengan situasi. Apa reaksi kita? Kalau reaksi kita benar, tidak membenarkan diri, maka terang Tuhan itu menerangi kita semakin terang. Ketika terangnya itu menerangi kita semakin terang, maka kita akan diperlihatkan sisi gelapnya kita. Keseantero seluruh tubuh. Niat hati kita akan ketahuan. Oke. Kita lanjut sekarang. Sekarang jam berapa masih? Ya berapa? Tolong hidupin punya apa? Nih. Coba lihat. Oh. Sudah. Oke. Belum hidup? Oke, sudah. Oke, baik ya. Kita lanjut ya.
Beberapa orang Yerusalem berkata, bukankah dia yang mereka membunuh, dan lihatlah ia bicara dengan leluasa dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana dia asalnya. Gagasan mereka terlalu kuat. Teologi yang kalau kuat sekali. Tidak akan melihat Tuhan. Waktu Yesus mengajar di bait Allah, ia berseru, memang aku kamu kenal. Langsung to the point. Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Tetapi aku diutus oleh Dia yang benar, yang tidak kamu kenal. Saudara akan melihat perbedaan. Sekalipun kita bersama-sama ini, semuanya. Saudara, di antara murid-murid Tuhan pun berbagai macam tipe. Ada Yudas di sana. Saudara, ini bukan berbicara mengenai siapa kita. Apakah kita Yudas? Bukan. Bukan aku ya Tuhan, bukan aku ya Tuhan. Enggak. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita bahwa siapapun di antara kita bisa jadi Yudas. Siapapun kita. Jadi tidak ada di antara kita yang boleh mengatakan, oh kalau aku hidup ketika jadi murid Tuhan, aku tidak akan jadi seperti Yudas. Murid-murid juga mengatakan demikian kok semuanya. Ternyata Petrus menyangkal Tuhan kok. Mereka lari semua meninggalkan Tuhan. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia dan Dialah yang mengutus aku. Lihat pengenalan Dia akan Allah. Dari perkataan ini. Makanya Tuhan, kenapa Dia mengajarkan kita? Kenapa Dia mengatakan kepada kita? Belajarlah daripada aku. Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak seorang pun yang menyentuh Dia, sebab saatnya belum tiba. Tak ada yang bisa menyentuh. Kita mesti memperhatikan ini, saudara. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah Ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini? Saudara, itu konteksnya ketika dulu Dia melakukan mujizat. Apa konteksnya bagi kita sekarang? Saudara, dari perjalanan hidup kita akan melihat. Saudara, seperti Tuhan tunjukkan perbedaan bagaimana hidup dengan sekarang. Dengan dulu, sekalipun kita melakukan banyak mujizat. Kalau saudara belum menemukannya, saudara cepatlah usahakanlah dirimu, seriuslah engkau duduk di kaki Tuhan. Lihatlah penampakan Tuhan setiap hari dalam perjalanan hidup. Dia yang buktikan, Pak, apakah Tuhan benar-benar berdaulat atas hidup. Bagaimana kita menyikapi?
Apakah kita dengan rendah hati menghadapi semua? Mungkin kita bergejolak di dalam hati kita terhadap segala sesuatu peristiwa dalam yang kita hadapi. Mungkin kita rasanya kita sendirian. Jangan pernah membenarkan diri sendiri. Tapi perhatikan perkataan Tuhan setiap hari langsung ke roh. Jadi saudara, kita nggak melihat penampakan Tuhan itu melalui orang-orang hebat. Tetapi itu tepat ada di dalam kita. Ada di dalam semua. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dikatakan lagi gini ya. Tetapi di antara orang baik itu ada yang baik percaya kepadanya dan berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia melakukan lebih banyak mujizat daripada yang telah dilakukan oleh dia ini? Orang-orang Farisi mendengar orang banyak yang membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja aku bersama kamu. Dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Saudara, ini sesuatu hal yang sangat penting sekali saudara, untuk kita boleh mengerti. Dulu kita tidak tahu tempat di mana Tuhan berada. Tapi dia mengatakan, dan mungkin sudah berulang kali kita mendengarkan perkataan, aku pergi ke rumah Bapa untuk menyediakan tempat bagimu. Jangan gelisah hati. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Oke? Dan kalau aku sudah selesai membuatnya, maka aku akan datang menjemput kamu. Itu perkataan Tuhan kepada murid-muridnya. Sudah berapa ribu tahun? 2000 tahun lebih perkataan itu. Mungkinkah tempat itu manusia? Berarti minimal saja. Ketika di antara murid-muridnya itu meninggal, tepat setelah itu, harusnya tempatnya sudah tersedia. Ya. Mereka memberikan hidup mereka. Artinya begini, kalau Tuhan Yesus sampai kepada Bapa, dia katanya kan, terpilih kan? Ya. Sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Saudara, keberadaan Tuhan dulu masih misteri bagi kita. Tetapi sekarang ketika dia mengajari kita, ketika dia di antara kita, sekarang kita tahu di mana kita berada. Di mana Tuhan berada. Kalau nggak tahu, ada something wrong dalam kita. Berarti kita masih punya gagasan kita. Pikiran kita yang lama masih menguasai kita. Saudara, semua orang, kalau saudara perhatikan saudara, siapapun mereka yang mengkhotbahkan tentang firman Tuhan tentang surga, mereka selalu mengatakan nanti. Tetapi apakah mereka dengan yakin ketika mereka mati, mereka berjumpa dengan Tuhan, berhadapan muka dengan Tuhan? Kalau selama mereka hidup, mereka tidak pernah melihat Tuhan. Tuhan yang bagaimana yang mereka lihat nanti? Lalu apakah mereka boleh masuk?
Bagaimana mereka bisa masuk kalau mereka belum dihakimi? Kalau nanti dihakimi, berapa lama lagi mereka ada di tempat kegelapan? Bukankah nanti akan ada ratapan dan kertak gigi di tempat yang gelap itu? Lalu bagaimana dengan orang-orang yang melarikan diri dari dunia ini? Hanya karena pikiran mereka dikuasai oleh pengertian-pengertian yang selama ini diajarkan kepada mereka. Mereka tidak belajar dari Tuhan. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Tempat itu rahasia. Dan hanya orang yang murni hati, yang tulus, yang punya iman, yang diajar langsung oleh Dia. Tempat itu bukan nun jauh di sana. Jarak yang membuat kita dengan Dia adalah sebatas kecongkakan, kebebalan hati kita. Ketika masih kita itu melihat dunia ini saja. Ketika kita tidak bisa meninggalkan dunia ini. Sejauh itulah jarak kita antara kita dengan Tuhan. Kalau kita masih dikuasai oleh daging kita. Kalau kita tidak dikuasai kerinduan akan Dia setiap hari. Sejauh itulah jarak kita dengan Tuhan. Dan kalau ini terus berlanjut, berarti kita sedang membiarkan diri kita ada dalam penjara dunia ini. Saudara, waktunya sangat mendesak. Perhatikan di sini sudah dikatakan, tinggal sedikit waktu saja. Aku ada bersama kamu. Bagi saudara yang sudah mendengarkan perkataan, tetapi saudara mengeraskan hati, saudara lebih memilih urusan saudara sendiri daripada duduk di kaki Tuhan bersama-sama. Saudara, sadar. Tidak selamanya saudara bisa mendengarkan perkataan ini. Karena ketika engkau terus membantah setiap perkataan Tuhan dan merasa engkau sudah punya sesuatu, dan engkau terus dengan kebenaranmu sendiri, tidak mau mendengarkan Tuhan setiap hari, tidak mau merendahkan hati, tidak mengizinkan Dia menghakimi engkau, maka saudara, ke tempat aku pergi, kamu akan mencari aku. Akan tiba saatnya saudara, banjir besar itu datang. Lihat kata Tuhan. Tadi malam saudara ketika saya renungkan itu saudara, saya mendengarkan perkataan-perkataan ini saudara. Sekarang saudara, segala sesuatu sekarang itu saudara, kehancuran dunia ini sudah benar-benar di depan mata. Sudah di depan mata. Semua dibuat kacau beliau. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Oke? Apa maksud perkataan ini? Kamu akan mencari aku, tetapi kamu tidak akan bertemu dengan aku, dan kamu tidak dapat datang ke tempat kemana aku berada. Mereka tanya itu. Apa maksud perkataan ini? Mereka ngerti. Tahukah saudara?
kebingungan mereka, orang-orang Farisi itu, sama dimiliki oleh kebingungan para orang-orang percaya yang terus menanti-nantikan Tuhan tapi gak serius, gak ngerti. Dunia masih melekat kepada mereka. Mereka masih melekat kepada dunia. Watak si jahat masih sangat nampak sekali di dalam mereka. Mereka gak pernah diajar langsung oleh Tuhan. Yang mengajar mereka adalah Alkitab. Mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan roh yang dikatakan oleh Tuhan itu setiap hari. Lalu dikatakan, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup. Saudara, sudah mendekati jam 6. Tahukah saudara salah satu ciri dari apakah kita benar mendengarkan perkataan Tuhan? Setiap hari, saudara, ada aliran air hidup yang menyegarkan kita. Ya, saudara. Saudara mesti melihat ini setiap hari dalam diri saudara. Kalau tidak ada aliran air hidup, kalau tidak ada yang dibersihkan dari dalam diri, kalau tidak ada rasa lapar dan haus akan Tuhan di dalam diri, berarti dunia ini masih melekat kepadamu. Maka Tuhan katakan, barang siapa haus, baiklah dia datang kepadaku dan minum. Kita mesti minum dari Tuhan setiap hari. Kita mesti makan dari Tuhan setiap hari. Ini sangat penting sekali. Kalau tidak, akan datang kelapa dan kehausan. Tetapi mereka tidak menemukannya karena kita haus. Saudara, semua yang ada di sini, yang ada di radio ini, mari saudara, tidak selamanya engkau bersama dengan Tuhan. Akan ada masanya dia meninggalkan kita. Tetapi saudara, tujuannya adalah sekarang kita akan tahu, saudara, hati kita itu menyatu dengan hati. Ketika kita mengatakan kita menyatu dengan Dia, maka kemanapun Tuhan pergi, kita ada di sana. Supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Itulah tempat itu, saudara. Tetapi untuk ini, saudara, ada proses yang kita lalui, saudara. Proses yang paling penting adalah kita makan dan minum bersama dengan Dia. Disitulah proses pengenalan kita akan dimulai. Setiap hari. Dan bagaimana kita menerapkan semua yang kita dengar setiap hari. Latihan memandang Tuhan setiap hari. Siapapun kita, anak-anak pun bisa sudah melihat. Tuhan sedang menunjukkan kepada kita. Jangan tunggu, apalagi. Enggak. Sekarang adalah ada Dia di antara kita. Apakah kita boleh melihat Dia setiap hari? Baik, saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini buat anak-anak. Segala pujian, segala kemuliaan bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau mengajari kami pagi hari. Tuhan, kami bersyukur Engkau ada di antara kami, Tuhan. Sepanjang hari ini kami memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan untuk selama-lamanya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semua.